Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik kan? Alhamdulillah ya, baik semua. Jadi, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang banyak. Amin. Jadi, setelah kita membaca doa, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Nah, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang indahnya nama-nama Allah. Nah, indahnya nama-nama Allah itu Asmaul Husna. Jadi tentu kalian sudah tahu kan atau sudah pernah mendengar apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan nama-nama Allah yang agung. Dan nama-nama tersebut hanya dimiliki oleh Allah SWT. Kemudian dari yang ke-99 Asmaul Husna pada pelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas 4 Asmaul Husna yang diantaranya yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, apa itu As-Samad? As-Samad itu adalah Allah Maha dibutuhkan atau tempat meminta ya. Jadi kita hanya kepada Allah lah kita meminta. Nah, kemudian ada firman Allah ya, seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi apa yang kita butuhkan, kita hanya kepada Allah yang kita meminta. Ya, hanya Allah tempat kita meminta. Apapun kita sedang susah, sedang gelisah, sedang ada masalah, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Biar seperti anak-anak ya. Kalau mau belajar, kita sama siapa meminta supaya dimudahkan dalam belajar kita? Ya, sama Allah juga ya. Nah, sama seperti di dalam As-Samad ini ya. Kemudian yang kedua Al-Muqtadir. Nah, Al-Muqtadir itu artinya Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Nah, seperti halnya Allah menciptakan gunung-gunung yang berdiri tegak, kemudian menciptakan sungai, kemudian menciptakan binatang-binatang yang ada di darat dan juga yang ada di laut. Begitu indahnya binatang-binatang tersebut. Yang kedua itu yaitu Al-Muqtadir. Ya, Al-Muqtadir artinya Allah Maha Berkuasa atau Allah Maha Menentukan. Maksudnya adalah Allah SWT berkuasa dalam menentukan semua kehendaknya. Kemudian manusia juga memiliki kekuasaan, tetapi tidak sempurna. Manusia berkuasa atas izin Allah SWT. Kemudian manusia itu diciptakan oleh Allah, beribu-ribu orang diciptakan manusia, tapi tidak serupa. Kemudian Allah juga menciptakan gunung-gunung yang begitu
menciptakan laut, menciptakan pohon-pohon, menciptakan binatang-binatang yang ada di darat dan juga yang ada di laut. Nah, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Karena manusia diberi akal dan pikiran. Yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim itu artinya adalah Allah Maha mendahulukan. Allah SWT Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Seperti Allah SWT menciptakan gunung, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta ini, manusia di dalamnya, ada hewan, ada binatang, kan? Itu terlebih dahulu Allah sudah ada terlebih dahulu daripada ciptaan Allah. Seperti kita membuat tukang kayu ya, seperti tukang kayu membuat meja, itu sudah tentu ada tukang kayu. Dan juga seperti orang membangun rumah, tidak mungkin rumah itu terbentuk kalau tidak ada yang membuat. Begitu juga alam semesta ini beserta isinya, tentu ada ya yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Ya sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu Al-Baqi. Apa itu arti Al-Baqi? Al-Baqi itu artinya Allah Maha kekal. Kemudian seperti di bumi ini ada gunung yang meletus. Kemudian ada banjir bandang, kemudian ada longsor, kemudian ada manusia dari kecil berkembang biak sampai sudah tua, sampai meninggal. Itu yang ada di bumi ini tidak kekal ya. Nah, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setelah kita belajar tentang Asmaul Husna tadi, jadi kita harus bisa meneladani Asmaul Husna tersebut. Yang pertama yaitu perilaku meneladani Asmaul Husna As-Samad ya. Karena As-Samad artinya Allah Maha menentukan, maka kita menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam sehari-hari ya. Setelah belajar tentang Asmaul Husna, marilah kita meneladani Asmaul Husna tersebut ya. Yang pertama yaitu perilaku meneladani Asmaul Husna As-Samad. Karena As-Samad adalah Allah Maha menentukan, maka kita menjadikan Allah tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang tentunya yang bermanfaat. Kemudian berusaha menjadi orang yang baik, yang berguna bagi orang lain dalam kehidupan kita. Yang C, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan juga tutur kata yang santun atau baik ya. Nah, yang kedua yaitu perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang A, kemudian menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Yang B, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang dan juga lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim. Yang A, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat ya. Yang B, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan juga mengerjakan perbuatan yang baik ya, yang tidak sia-sia dan juga tidak merugikan orang lain. Yang B, jangan menunda-nunda pekerjaan
Yang D. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Baqi, ya. Jadi ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal, suatu saat kita menjadi tua renta dan juga akan meninggal, ya. Yang B, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Yang C, dan juga bumi dan segala isinya suatu saat akan berakhir, yaitu dengan dinamakan kiamat. Jadi yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, setelah ibu menjelaskan, semoga nanti di rumah bisa kalian membuat PR atau menghafal jumlah Asmaul Husna yang 99 tersebut, ya. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.